Yang bapak-bapaknya masih belum ada suaranya. Pak, Pak, sudah makan? Belum. Belum? Belum? Sama. Supaya semangat kita pakai pantun dulu. Dengerin ceramah sambil ngopi. Mantap. Ada kopinya? Ada. Alhamdulillah. Dengerin ceramah sambil ngopi. Cakep. Disajikan pula pakai roti. Cakep. Kalau kita ngaku umat Nabi, jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Yang jawab salamnya enggak ikhlas, mudah-mudahan masuk surganya belakangan. Yang penting masuk surga, Bu. Yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya diberkahi Allah. Usahanya dilancarkan oleh Allah. Yang saat ini hadir belum punya pasangan, mudah-mudahan pulang ini dapat pasangan. Yang sudah punya pasangan, mudah-mudahan Allah tambahkan. Bu, belum selesai. Allah tambah keberkahan. Saya agak khawatir ceramah di samping ibu-ibu, khawatir di demo, teriakannya luar biasa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati hatta aktsaruhum salatan alayya. Wa qala aydan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. Yang ulun hormati dan yang kita muliakan, Ketua Panitia Pengajian Warga Lamongan, betul Pak ya? Yang saya hormati Grup Maulid Al-Habsyi Ahbabul Mustafa yang luar biasa mengumandangkan syair-syair Maulid Al-Habsyi, ditambah juga dengan lagu kebesaran Nahdlatul Ulama Yalal Watan. Karena kalau kita ngakunya NU itu lagu pasti hafal.
Betul? Ibu NU, Bu? NU? Yakin? Cius? Maka kalau kita di setiap event-event ada ke-NU-an, insya Allah pasti ada lagu yang demikian. Maka kalau Bapak Ibu mengepalkan tangan begini, saya pun mengepal karena saya orang NU. Tapi alhamdulillah kayaknya nih ketua PCNU kota nggak ada di hadir, mungkin nggak ada informasi. Tapi insya Allah ulun mewakili. Jadi Bapak Ibu, ulun di PWNU sebagai ketua lembaga dakwah Kalimantan Tengah. Jadi alhamdulillah berkesempatan bisa memberikan ceramah hari ini. Yang saya hormati sahibil bait, sahibil hajat, Bapak, inilah Bapak Roni inilah, Pak Muhammad Sodikin. Ini kediaman mana nih? Oh, nama sotonya. Yang Roni Wijaya lain pian. Oh, anak ini. Lalu Roni Wijaya nang di sini. Dan yang saya hormati akhina fillah al-qari yang melantunkan ayat suci Al-Qur'an tadi yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga Lamongan yang berada di wilayah Palangkaraya, Bapak Ibu para undangan masyarakat di Komplek HK yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah, sehingga di malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat sahibil hajat ini, guna kita memperingati akan kelahiran Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa hidupnya semakin diberikan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir diakui sebagai umat terbaiknya Nabi kita Muhammad, dan kita berharap mudah-mudahan berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita menceritakan kehidupan Nabi kita Muhammad, mulai dari beliau dilahirkan sampai Nabi kita mendapat gelar Rasul, sampai Nabi kita menerima wahyu daripada Allah, sampai wafatnya Nabi kita Muhammad, maka ceramah 1 jam nggak bakal selesai. Jangankan 1 jam, sehari pun nggak bakal selesai kita menceritakan sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad. Jangankan sehari Bapak Ibu, seminggu bahkan berbulan-bulan nggak bakal selesai. Maka karena enggak selesai-selesai, ulun yang menyelesaikan cukup sekian sampai. Cukup Bu? Cukup? Oh belum, tak kira cukup tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang dipilih oleh Allah, yang mendapat kemuliaan yang luar biasa daripada Allah. Nabi kita ini mendapatkan gelar Habibullah, kekasihnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Bapak Ibu, Nabi ini mendapat gelar Sayyidul Mursalin, penghulu pemimpin para nabi dan rasulnya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad ini kalau kita pandang secara fisik, fisik Nabi ini luar biasa istimewanya. Bahkan ada yang mengatakan ketampanan Nabi itu hampir separuh daripada dunia itu adalah miliknya Nabi kita Muhammad. Kemudian seperempatnya daripada dunia adalah miliknya ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Seperempatnya lagi daripada dunia adalah milik kita-kita ini. Makanya muka-mukanya gak sama. Betul? Ada yang kulitnya putih, ada kulitnya sawo matang, ada yang black sweet. Saya nggak nyebut hitam loh Bu, saya nyebutnya black sweet. Tinggal ibu yang nerjemahin. Maka separohnya dunia adalah ketampanan daripada Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu, ada satu riwayat, saya berdiri di sini saja biar lebih enak. Ada satu riwayat pernah terjadi di satu kampung. Di kampung itu orang-orangnya ada yang tidak makan selama hampir berbulan-bulan. Kenapa? Karena di kampung itu terjadi paceklik. Tahu paceklik Pak? Sering Bapak kalau di Jawa terjadi paceklik. Maka ada satu kampung yang hidupnya kelaparan. Maka tak kala itu Nabi Yusuf disuruh lewat pada kampung itu. Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Yusuf tak kala lewat kampung itu, maka yang melihat ketampanan Nabi Yusuf, khususnya ibu-ibu, langsung yang perutnya lapar berbulan-bulan jadi kenyang. Jadi Pak, Pak, kalau istri Bapak 3 hari nggak makan-makan, Ibu pandanglah suami Ibu yang namanya Yusuf, insya Allah tambah lapar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala Nabi kita dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu fajar, bukan hanya Nabi kita yang mendapat keistimewaan dan kemuliaan daripada Allah, tetapi ada 4 perempuan yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah ketika kelahiran Nabi kita Muhammad. Perempuan yang pertama ini Bapak Ibu ialah ibunda Nabi kita Muhammad yang mengandung Nabi sampai melahirkan Nabi kita Muhammad, ialah ibunda Siti mamanya nggak tahu, anak yang tahu. Bu, ibundanya Rasul siapa? Siti Jubaidah, Siti Aminah. Siti Aminah ibunda Nabi yang melahirkan Rasulullah, maka dimuliakan oleh Allah. Maka tak kala ibunda Nabi hendak melahirkan, kelahirannya dibantu oleh seorang perempuan. Kalau bahasa kita sekarang ada yang membidani. Siapa namanya? Namanya adalah Asyifa. Kemudian Asyifa dibantu oleh satu perempuan budak namanya Suwaibah, dan satu perempuan lagi yang dimuliakan Allah, ialah perempuan yang pertama kali menyusui Nabi kita Muhammad, adalah perempuan yang namanya Halimatus Sa'diyah.
Ini 4 perempuan yang dimuliakan Allah, yang insya Allah 4 ini akan kita kupas selama 4 jam. Siap? Siap? Siapa? Pian siap, ulun kada siap. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita memandang kelahiran Nabi, maka bukan hanya Nabi kita Muhammad yang diistimewakan oleh Allah, tapi 4 perempuan ini. Maka kata para ulama, di antara 4 ini memiliki makna-makna pada setiap namanya yang mampu kita nisbatkan bagi orang yang saat ini memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa seperti 4 yang perempuan ini. Tapi bukan jadi perempuan, Pak. Ada Siti Aminah. Aminah ini berasal dari kata aminan, atau memberikan rasa aman, atau memberikan rasa tenang. Maka hari ini kita memperingati maulid Nabi, mudah-mudahan hidup kita diberikan rasa aman oleh Allah. Khususnya mudah-mudahan negara kita yang saat ini kemarin bergejolak, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan daripada kebaikan-kebaikan untuk bangsa kita. Bukan hanya untuk negara kita, tapi kita berharap wilayah kita Kalimantan Tengah, wilayah kita Palangkaraya, mudah-mudahan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata aminan dari ibunda Nabi kita Muhammad yang bernama Aminah, kita berharap adanya kedamaian di dalam diri kita, adanya rasa ketenangan di dalam diri. Saya mau tanya dengan bapak-bapak, Pak, Pak, Bapak hidupnya sudah tenang apa belum? Sudah tenang apa belum? Belum. Bu, tolong jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita, Ibu. Ibu, Bu, Ibu hidup sudah tenang apa belum? Belum. Kenapa enggak tenang, Bu? Karena belum jadi orang kaya, Bu. Masih serba kurang, Bu. Betul. Sekarang pertanyaannya, Ibu, suami Ibu ngasih uang enggak? Oh, tapi kurang, ya Allah. Inilah istri-istri yang tak pandai bersyukur. Betul, Pak? Istri siapa, Pak? Bapaknya nggak berani ngaku, Bu. Maka ketika seseorang memiliki ketenangan di dalam hati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci bahagia seorang hamba tak kala dia merasa adanya ketenangan dalam hatinya. Jangan selalu gelisah hidup. Coba lihat Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu. Nabi itu bagaimanapun keadaan beliau, entah beliau hari itu diberikan nikmat oleh Allah, atau hari itu mungkin tidak mendapatkan nikmat daripada Allah, maka Nabi tetap tenang dalam hidup. Beda kayak kita. Kita nih kadang-kadang, ya Allah, sehari aja laki kada memberi duit gelisah. Betul? 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 Pak, istri sehari saja nggak dikasih uang gelisah. Inilah kunci nggak bahagia. Bu, saya mau tanya, Ibu kalau disuruh milih, pengen hidup tenang, pengen hidup kaya tapi nggak tenang, atau hidup miskin menenangkan? Bu, tolong jangan ngelunjak, Bu, ya. Saya hanya ngasih 2 pilihan. Ibu mau kaya tapi nggak tenang, atau miskin menenangkan? Memang susah. Kalau bicara sama ibu-ibu ini susah. Ras terkuat di muka bumi. Maka memang survei membuktikan perempuan itu kada kawa dilawan. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini
masih tunduk sama suami, betul? Siap tunduk, Bu? Jangan dengan suami mohon maaf macam penjajah Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hidup ini munculkan ketenangan. Jangan kita hidup pengen seperti orang, kita ngukur bagaimana nikmat orang. Mohon maaf Pak, nggak bisa. Pakaian kita ukur sama pakaian orang nggak sama. Sepatu kita, ibu kita ukur dengan sepatu orang nggak sama. Artinya apa? Kehidupan kita ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup nih sing tenang, jangan gelisah. Ini kadang-kadang ya Allah lihat tetangga beli mobil, gelisah tetangga sebelah. Ada kan yang begitu, Bu? Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada yang begitu, Bu? Hidup nggak tenang. Coba lihat orang yang kita irikan, orang yang kita dengki selama ini, tidur mereka enak. Kita yang dengki ya Allah kadang-kadang tiap malam susah tidur. Kenapa? Yang kita pikirkan nikmat orang, sedangkan nikmat kita nggak pernah kita syukuri kepada Allah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, takaran bahagia bukan hanya pada harta. Kalau ibu tanya, apakah orang kaya itu hidupnya tenang? Belum tentu. Artinya apa? Pandangan hidup bukan diukur pada harta. Inilah yang ada menjadi cerminan di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama daripada ibunda Rasul Aminah. Kemudian yang kedua, ada perempuan yang namanya Asyifa atau Asyafa, dimaknai sebagai pengobat. Apa yang kita obati Bapak Ibu? Kita ini semua yang hadir termasuk saya pasti punya penyakit dalam hidup. Penyakit ini ada yang zahir, ada penyakit ini yang batin. Betul? Dan kebanyakan adalah penyakit yang ada pada batin kita. Mohon maaf Bapak Ibu, lihat Nabi kita Muhammad. Nabi itu hidupnya beliau selalu sehat. Kenapa beliau sehat? Karena setiap yang keluar dari tutur kata Nabi selalu kelemah lembutan. Kalau kita kadang-kadang ya Allah, mulut keluar kata-kata kasar, mulut yang keluar adalah hinaan, mulut yang keluar adalah cacian dan makian. Kadang-kadang yang keluar adalah mengungkit aib atau keburukan daripada orang lain. Makanya Bapak Ibu, dosa yang paling besar di antara indera yang diberikan Allah adalah lisan kita. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung bagaimana cara kita menjaga lisan. Maka munculkan kelembutan dalam tutur kata. Lihat Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya dengan Bapak, Pak, Bapak sudah lembut dalam berkata-kata Pak? Sama istri lembut Pak? Belum. Sering nyakitin apa sering lembutnya Pak? Sungguh terlalu. Sabar Bu, nanti ada giliran ditanya. Sabar, sing sabar, sing tenang, baru dibilangin sing tenang. Giliran ibu. Bu, ibu sudah lembut sama suami. Ayo ibu jangan protes sama suami. Suami ibu nggak lembut, bisa jadi ibu nggak lembut. Ibu sudah lembut? Ibu jangan ada dusta Bu. Sudah lembut belum? Sering lembut apa sering ngomelnya Bu? Innalillah, istighfar Bu.
Bu, mohon maaf kalau kita melihat Nabi kita Muhammad, tutur kata beliau ini bagus yang keluar. Bahkan bukan hanya kepada orang lain, Nabi kita Muhammad tutur katanya kepada istri-istri beliau lembut. Kalau Nabi itu Bu manggil istri beliau Sayyidah Khadijah Pak, manggilnya apa? Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Kalau baginda Rasul manggil istri beliau Siti Aisyah, ya Humairah. Coba Bapak kalau manggil istri apa Pak? Yayang Beb. Pak, Bapak kalau manggil istri apa Pak? Mami. Masya Allah, orang kaya. Pak, tolong panggil istri itu yang lembut. Ibu kalau manggil suami apa Bu? Sayang. Meleleh suami ibu. Bentar-bentar, ini sayangnya waktu awal bulan apa tengah bulan atau akhir bulan? Biasanya panggilan sayang cuma awal-awal bulan Pak. Kalau tengah-tengah mulai beda, akhir makin cemberut. Ibu kalau manggil suami apa Bu? Ayang. Alhamdulillah, asal jangan yang tuh namanya kuyang Bu. Maka kalau kita lihat Nabi memanggil lembut kepada pasangannya, begitupun dengan kita sekarang ini. Mohon maaf ibu jangan pernah memanggil suami dengan gelar yang tidak bagus. Termasuk suami jangan manggil gelar istri dengan yang tidak bagus. Jangan ibu mentang-mentang suami, mohon maaf, black sweet dipanggil lutung. Ada yang begitu. Begitupun suami mentang istri macam gelang karet yang masuk dalam minyak tanah. Endut. Kan gelang karet tuh kalau masuk minyak tanah makin melar. Anggaplah sampeyan keluar dari minyak tanah, suami mengatakan demikian. Mohon maaf, ini panggilan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu walaupun mohon maaf suami ibu lebih muda, ibu lebih tua, gak boleh manggil dengan panggilan yang dimurkai oleh Allah. Yang bagus itu misalnya, oh bapaknya Ahmad yang bungas misalnya, elus kepalanya Bu, kepala inilah Bu ya, ini Bu, ini kepalanya beda sudah di sini, kayaknya salah tafsir sudah. Kalau orang Banjar itu manggil oh abahnya Ahmad yang beriman, Untung usap kepalanya. Kan kalau ngusap kepala itu kan mencari keridhaan. Coba lihat kalau bulan Muharram, ibu bapak di bulan Muharram biasanya yang diusap kepala anak-anak yatim. Sekarang orang yatimnya yang tua-tua lah yang diusap. Maka setiap hari ibu melakukan demikian, bapak melakukan demikian, insya Allah segala apa yang keluar dari lisan kita adalah berupa kelembutan-kelembutan. Jangan kita ini memanggil dengan panggilan yang dimurkai Allah. Ini baru lisan, belum lagi hati kita. Hati kita kadang-kadang mohon maaf, sering kita sangka buruk dengan orang, sering kita melecehkan orang, sering kita mohon maaf ada kedengkian, sikap takabur, kesombongan di dalam diri. Inilah yang perlu kita sembuhkan di dalam kehidupan kita. Maka melalui kita memperingati maulid ini, kita berharap penyakit kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Barang siapa kata Nabi beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka ibu kalau punya mulut jangan terlalu comel. Bapak pun begitu Pak. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, datangkan kelembutan di dalam hubungan kita. Jangan ketika lembut ada maunya saja. Jangan ketika lembut ada yang kita harapkan saja. Lihat
Nabi kita Muhammad. Nabi kepada siapapun, kepada sahabat selalu lembut, kepada orang yang memusuhi Nabi beliau selalu lembut. Memang Bapak Ibu faktanya begini, kita itu akan sopan, kita akan mampu berkata baik, berkata lembut kalau orang yang ada di hadapan kita baik dengan kita. Betul. Mudah kalau kita berkata baik kepada orang yang baik dengan kita, tapi mohon maaf susah berkata baik terhadap orang yang zalim dengan kita. Betul? Coba lihat Nabi. Nabi kepada siapapun baik, entah orang yang memusuhi sekalipun beliau tetap baik. Inilah yang perlu kita tiru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan kita dengan orang yang memusuhi kita tidak lembut. Tetaplah kita berlaku lembut, tetaplah kita berlaku baik, karena semua ini yang kita harapkan adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada perempuan namanya siapa? Siapa, Pak? Suwaibah. Tahu Suwaibah? Suwaibah ini Ibu asal katanya dari thawab. Thawab itu artinya nilai kebaikan, nilai pahala yang diberikan Allah bagi orang yang melakukan kebaikan itu niatnya semua ikhlas karena Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, hadir ke sini ikhlas? Ikhlas? Yakin? Kalau enggak diberi makan sama tuan rumah ikhlas? Yakin? Tolong tuan rumah simpan lagi makannya. Kita lihat ikhlas apa enggak, jangan-jangan pulang gerutu gara-gara ustaz. Maka Nabi mengatakan, akhlisu a'malakum lillahi ta'ala fa innallaha la yaqbalul a'mal illa ma khallas. Apa kata Nabi? Ikhlaskanlah setiap amal kita karena Allah, dan tidak akan diterima setiap amal kebaikan kecuali karena keikhlasan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu apapun kerjakan dengan ikhlas, membantu orang dengan ikhlas. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup selalu keikhlasan yang melekat. Maka inilah akhlak Nabi. Digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah buat akhlak Nabi dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Sebaik-baik budi pekerti Muhammad. Artinya apa? Nabi kita ini akhlaknya luar biasa. Jangankan akhlak, keikhlasan Nabi dalam melakukan sesuatu merupakan pencerminan yang terbaik yang mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikhlas itu memang berat Bapak Ibu. Ikhlas ini kadang-kadang kita hanya manis di mulut saja. Maka yang namanya ikhlas itu memang proses. Gak bisa tiba-tiba langsung ikhlas tuh gak bisa. Tapi disinilah kita butuh proses supaya kita mampu mengikhlaskan. Contoh Pak, contoh misalnya di Palangkaraya musim duren Bu, tapi belum banyak duren, harganya mahal, satu biji 100.000, kecil. Ibu pulang ke rumah bawa duren, sampai di rumah ibu habisin duren, beberapa menit mules perut. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu pergi ke toilet, pergi ke WC. Apa yang Bapak Ibu makan, Bapak Ibu keluarkan kembali. Sekarang pertanyaannya, ikhlaskah Bapak Ibu dengan yang demikian? Padahal belinya mahal 100.000. Ikhlas apa tidak? Ya ikhlas Ustadz, kan itu kotor. Artinya kalau kita memandang pada kotor, andai kata sesuatu itu tidak kotor, maka mohon maaf, pasti akan kita ambil. Maka bukan begitu konsep ikhlas. Ikhlas itu apapun, tidak ada lagi yang mengganjal di dalam hati kita. Jangan sedikit pun, apapun
yang melekat pada diri kita, andai kata mohon maaf hilang atau diambil oleh Allah, semuanya pun kita wajib ikhlas. Karena apa Bapak Ibu? Yang kita miliki ini hanya sifat dunia. Makanya Pak, andai kata kita punya harta banyak, harta kita hilang, maka ikhlaskan. Jangan ini menjadi kegelisahan dalam hidup. Ini biasanya ibu-ibu yang sering gelisah. Berangkat ke pengajian bawa uang 300.000, hilang 50.000, sisa 250. Pulang ke rumah ngoceh sama suami. Papi, kan manggilnya tadi papi ya. Tadi kan mami tuh, berarti panggilnya papi. Papi, saya punya uang tadi 300, sekarang sisa 2,5, hilang 50.000-nya. Suaminya diam. Nanti ketika suami ke kamar, didatengin lagi sama istri. Papi, uang saya tadi 300 hilang. Jadi pikiran terus. Kenapa? Belum ikhlas. Yang namanya suami, daripada diteror istri terus, dah nih 50.000, dah pas 300. Coba papi, andai kata nggak hilang tadi uangnya pasti 3,5. Suami nambah lagi, coba papi, andai kata nggak hilang uangnya tadi jadi 400. Sampai kapan syukurnya Bu? Maka hidup kudu ikhlas. Coba lihat Nabi kita luar biasa keikhlasannya. Jangankan Nabi dalam berbuat, dalam beramal pun Nabi kita nih ikhlasnya luar biasa. Ini yang patut kita tiru. Kemudian perempuan yang keempat, siapa namanya Bapak Ibu? Halimatus Sa'diyah. As-Sa'diyah ini asal katanya as-sa'adah, yang artinya adalah keberuntungan. Maka kita berharap di peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad ini, hidup kita supaya mendapatkan keberuntungan dari Allah. Bukan hanya dunia yang kita dapatkan, tapi kita berharap akhirat pun kita dapatkan. Makanya kita selalu doa Bapak Ibu dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita berdoa dengan Allah, minta bahagia dunia, minta bahagia pada alam akhirat. Maka Bapak Ibu, kita boleh ngejar dunia, tapi jangan pernah lupa akhirat. Kalau kita ngejar dunia saja, akhiratnya enggak, akhirat enggak bakal mengiringi. Tapi kalau kita kejar alam akhirat atau kehidupan akhirat yang lebih baik, maka insya Allah kehidupan dunia akan ngikut. Maka dunia ini kejarlah seperlunya saja, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Kebahagiaan kita yang kekal itu adalah pada alam akhirat. Maka kita berharap nanti ketika kita pulang dari peringatan maulid ini, hidup kita mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini hidup 3 saja Bapak Ibu punya kawan. Kawan kita ini dalam hidup cuma 3. Misal saya kena kasus hukum, lalu saya dipanggil untuk sidang ke pengadilan. Ini kawan yang 3 ini saya ajak ke pengadilan, beda kepala, beda hati, enggak sama. Saya bilang sama 3 kawan ini, kawan, tolong temani saya besok ke sidang pengadilan. Maka berkata kawan yang satu, mohon maaf, aku nggak bisa menemani ke sidang pengadilan. Kenapa? Aku sibuk dengan urusanku. Aku ada janji dengan rekan bisnisku. Hilang 1 kawan. Hilang. Kemudian yang sisa 2 berkata, wahai kawan, kami siap berdua menemani sampai ke pengadilan. Berangkatlah Bapak Ibu esoknya ke sidang pengadilan.
Sampai di gerbang pengadilan, mundur lagi satu dan berkata, mohon maaf, aku hanya mengantar sampai gerbang pengadilan. Aku nggak berani masuk ke dalam ruang sidang. Aku khawatir ditanya hakim. Saya kalau ditanya hakim itu menggetar. Tahu menggetar? Getar ini bahasa orang Amuntai. Gemetar, takut ketika ditanya hakim, maka pulang. Hilanglah orang yang dua sudah. Sisa siapa? Satu. Yang satu bilang, aku akan menemani ke dalam ruang sidang dan aku siap menjawab setiap pertanyaan hakim. Aku siap untuk membela kamu. Inilah kawan yang setia. Sekarang kita analogikan dalam kehidupan yang nyata. Misal Bu, ini misalnya ibu. Ibu pulang dari sini, besok Allah titipkan uang 3M. Gak ada yang mengaminkan, saya ulang. Kalau sampai 3 kali doanya jong. Misalnya ibu besok nanti dititipin Allah uang 3M, rumah mewah, mobil mewah. Kan yang menghayal ini kan bebas ya. Sebaiknya kalau menghayal tuh yang besar sekalian. Uang 3 miliar, rumah mewah, mobil mewah, ruko banyak, barak banyak, tanah banyak, kaya ibu, uang banyak. Sekarang Bu, ibu diberi kesempatan oleh Allah hanya sebulan kayanya, lalu tiba-tiba Allah matikan ibu. Ustaz, kami belum mau mati lagi. Ini contoh. Kenapa enggak Ustaz aja yang mati? Kalau Ustaz yang mati siapa yang cerita Bu? Ini misalnya ibu-ibu yang meninggal, mudah-mudahan panjang umur semua. Ibu kalau ibu meninggal hartanya banyak, uang 3M, kemudian rumah mewah, mobil mewah. Sekarang pertanyaannya, apakah ibu bawa mati? Enggak. Pertanyaannya ibu, untuk siapa harta sampean? Punya anak, suami ada. Kalau ibu ada suami, ya untuk suami. Ada anak, untuk anak. Inilah harta tadi yang saya sebut. Orang yang pertama yang akan berpisah dari kehidupan kita. Iya, kalau suami itu amanah Bu. Betul Bu? Iya, kalau suami amanah. Saya yakin di sini laki-lakinya buaya Bu. Kecuali ustadz yang enggak buaya. Ustadz pawang buaya. Iya, kalau suami amanah Bu. Coba kalau suami belum kering kubur istri, sudah bikin tenda biru, kata lagu Desi Ratnasari, nikah lagi. Tapi mohon maaf, ini sifat dunia Bu. Apapun yang terjadi bagi orang yang hidup dan ibu yang sudah wafat, ini sudah terpisah daripada alam. Gak bisa dipungkiri. Kecuali ibu macam Susana Bu, bisa bangkit dari kubur. Bu gentayangin suaminya. Maka inilah kehidupan. Harta kita tak kala meninggal dunia putus. Inilah orang yang pertama tadi. Kemudian ibu yang kedua, tak kala ibu sudah wafat, ibu diantar ke pemakaman. Sampai di pemakaman di liang lahat, ibu masuk liang lahat. Keluarga, anak, suami, ibu hanya berada di atas liang lahat. Cuma mohon maaf Bu, saya sering mengantar orang ke pemakaman. Kalau ada suaminya yang istrinya meninggal, mohon maaf Pak, mohon maaf, jarang suami itu turun mengambil jasad istri. Kenapa? Karena mungkin ketidakbiasaan turun ke dalam liang lahat. Padahal mohon maaf, Nabi kita Muhammad dalam kitab Manaqib Sayyidah Khadijah itu tak kala wafat menurunkan jasadnya. Sayyidah Khadijah itu Rasulullah menyambut kepada liang lahat, ditaruh oleh Nabi kita Muhammad. Kenapa? Nabi membuktikan cintanya. Kalau suami sekarang Pak, ya Allah, ini liang lahat Pak, kadang-kadang tangannya begini cuma jenguk, lihat istrinya ditaruh jenguk. Ada kan yang begitu Pak? Banyak.
turun enggak, mandang-mandang kayak mandor iya. Yang mati istri, yang mangku jasad anak bukan, keluarga bukan, hanya orang lain. Coba Pak buktikan cinta. Makanya Bu, ini nanti malam bikin wasiat. Bikin wasiat. Tuh papi. Untuk papiku misalnya. Tolong ibu bikin wasiat yang kalau saya mati duluan, tolong nanti taruhkan di dalam liang lahat. Ini pengabdian terakhir. Bukti cinta Nabi kita Muhammad. Kan aneh Pak. Kalau kita nggak turun ke liang lahat, sedangkan yang wafat adalah istri kita. Tapi kadang-kadang mohon maaf Bu, kalau giliran istri orang yang mati, suaminya yang turun lebih dulu. Ada Bu suaminya di sini. Tapi bukan suami ibu, ini suami yang di sana Bu. Kalau di sini insya Allah suaminya nggak ada yang ngaku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah orang yang kedua yang saya sebutkan. Artinya apa? Ketika ibu masuk liang lahat, suami anak hanya melihat daripada atas gerbang liang kubur, gak berani ngikut masuk. Kenapa? Karena sudah beda. Tapi kan Ustadz, kami dulu sebelum menikah janji di bawah pohon asem, janjinya yang kita sehidup semati. Bu, yang namanya sehidup semati mah bukan mati dua-duanya, kan sehidup semati, satu hidup satu mati, selesai perkara. Kemudian yang ketiga, tak kala ibu sudah masuk ke dalam liang lahat, siapa yang nemani? Adalah amal kita. Inilah yang paling setia Bu. Amal kita lah yang paling setia, yang akan menemani kita di alam kubur. Maka hidup di dunia ini kerjakanlah sesuai porsinya saja. Jangan kejar dunia lebih, tapi pula ingat urusan akhirat. Lihat Nabi kita Muhammad dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Belum beliau hadir ke permukaan bumi, tapi ketika Nabi dilahirkan dan hidupnya Nabi kita Muhammad selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 4 perempuan yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi kita Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 ini merupakan kehendak Allah. Kenapa Ustadz Allah enggak naruh 1 Rabiul Awal? Kenapa Allah enggak naruh 27 Rajab? Ya memang kehendak Allah, dan ada rahasia di balik angka 12 ini. Kan beda kalau sekarang Bu, ibu kalau mau lahiran sekarang, zaman sekarang tuh enak. Bisa request, saya maunya dok lahirnya tanggal 17 Agustus umpamanya. Kalau bisa tepat jam 10 ketika orang upacara baca proklamasi misal. Ya carilah rumah sakit yang dekat dengan orang upacara, kan begitu. Bisa request, pengen akhir tahun, pengen awal tahun, bisa request. Tapi Nabi kita Muhammad, tak kala beliau dilahirkan semua karena kehendak Allah, maka ada makna di angka 12. Dan dalam angka 12 ada 3 komponen. Apa yang pertama? Adalah komponen keimanan. Rukun iman ada berapa Pak? Oh Pak, 25. Pak, rukun iman ada? Ada? Lihat tangan ulun 5 padahal 6 tadi. Rukun iman ada 6. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya rukun iman ini konsepnya ada 6 rukun. Maka kalau dari angka 12 dikurang 6 berapa sisanya? 6. Mana lagi sisanya Ustadz? Bapak Ibu, kalau kita sudah iman kita ini meningkat, maka sekarang yang perlu kita sempurnakan adalah nilai-nilai keislaman kita. Makanya rukun Islam itu berapa? Rukunnya? Berapa rukun Islam Bu? 5 apa 6? 5. 5 ditambah 6 berapa?
11. Mana satunya Ustaz? Inilah yang dikatakan Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang itu kalau sudah keimanannya meningkat, keislamannya sempurna, maka di dalam dirinya akan melekat sifat ihsan. Apa itu ihsan? Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Jikalau kita tidak melihat Allah, maka yakinkan Allah yang melihat kita. Inilah angka rahasia yang Allah takdirkan akan kelahiran Nabi kita pada 12 Rabiul Awal. Dan Nabi ini Bapak Ibu dilahirkan ketika matahari mulai menyinar atau di waktu fajar. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menentukan karena Nabi kita ini adalah menjadi cahaya bagi sekalian alam. Makanya Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat sekalian alam. Maka dari cahaya fajarnya Nabi kita Muhammad, kita berharap Bapak Ibu, setelah kita pulang dari majelis ini, hidup kita makin bercahaya. Apa cahaya yang dimaksud? Cahaya kebaikan-kebaikan. Kita tebar kebaikan-kebaikan, kita tebar ketaatan-ketaatan kita. Kita jadikan diri kita mendatangkan manfaat bagi orang lain layaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Sudah 1 jam ulun hampir ceramah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil hikmah dan manfaat. Dan mohon maaf ulun tak bisa lama ceramah karena suara sudah mulai serak-serak. Hari ini saya 6 ceramah dari subuh sudah, dan ini belum ada istirahat. Tadi pun maghrib saya batalkan pengajian karena nggak mampu Pak, badan agak meriang. Makanya kenapa hari ini saya pakai yang begini supaya ada keringat sedikit, karena agak meriang-meriang. Dan mohon maaf ulun tak bisa lama, tapi yang paling penting ilmunya yang kita dapatkan. Karena ulun besok pagi harus berangkat lagi ke Pulang Pisau. Minta halal minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.